Salam saudara-saudara, puji nama Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Walaupun memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Tapi bukankah dengan banyaknya pergumulan hidup itu, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam. Saya percaya bahwa hari ini Bapak Ibu semua bisa menjalaninya dengan baik, itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami menjalani hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu, kuasa-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan kiranya menyertai supaya firman-Mu ini boleh mendapat tempat yang layak di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan buat kita pada kesempatan ini terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, konon katanya di suatu tempat ada seorang yang gagap datang kepada seorang pemilik toko buku, lebih tepatnya toko buku rohani. Si gagap ini kemudian menawarkan diri kepada pemilik toko. Dia ingin menjadi salah satu sales toko tersebut. Tentu saja si pemilik toko tadi meragukan kemampuan dari si gagap ini, karena tentunya kita tahu bahwa yang namanya sales itu harus pintar ngomong. Nah, tetapi karena kemudian si gagap ini terus-menerus mendesak, maka kemudian diberikanlah kesempatan kepada si gagap ini. Dia diberikan 2 buah Alkitab. Ayo, tolong kamu jual. Bisa laku enggak? Tidak sampai 10 menit dia kembali membawa sejumlah uang, dan kemudian dia katakan sudah laku 2 Alkitab tadi. Kemudian karena penasaran, si pemilik toko ini kemudian memberikan 5 buah Alkitab lagi, dan kemudian dia katakan, coba kamu jual lagi 5 buah ini. Setengah jam setelah dia diberikan Alkitab tadi yang 5 buah itu, dia kembali dan kemudian dia katakan sudah terjual semuanya. Semakin penasaran si pemilik toko ini, kemudian dia berikan 10 buah. Dan 1 jam kemudian semuanya laku. Pada akhirnya saudara, pemilik toko ini tentu penasaran dan dia bertanya, sudah sekian tahun saya jadi pemilik toko, saya sudah punya banyak sales, dan dalam 1 tahun ini toko saya itu hanya bisa menjual Alkitab tidak lebih dari 20 buah. Jadi kira-kira rahasiamu apa sehingga kamu bisa menjual dengan sangat cepat Alkitab-Alkitab tadi itu? Maka kemudian si gagap itu dengan gaya gagapnya, dia kemudian katakan bahwa saya bilang kepada orang-orang yang saya temui di jalan, saya katakan kepada mereka, kalau misalnya kamu tidak membeli Alkitab ini, maka saya akan bacakan buat kamu. Otomatis orang-orang itu memilihnya, sudah kami beli saja, ini Alkitabnya. Kalau kamu baca 1 perikop aja mungkin 1 jam pun tidak selesai-selesai. Nah saudara, cerita ini mungkin terdengar sedikit lucu, tetapi saya yakin bahwa orang yang menciptakan cerita ini sebenarnya berusaha untuk menyentil kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana pada hari-hari ini kita mungkin
mengalami kemunduran di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun saudara kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di suatu zaman di mana segala hal itu mudah untuk kita dapatkan. Kita tentu mempunyai telepon pintar atau smartphone yang bisa kita gunakan setiap saat. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa. Bahkan ada orang yang mungkin untuk pergi keluar rumah, dia lupa untuk membawa dompet, tapi HP-nya itu tidak bakalan lupa. Sesuatu yang sangat penting. Dan saudara, di dalam alat ini kita dimudahkan untuk bisa memperoleh segala sesuatunya. Ya. Kita bisa mendengar renungan secara online dalam bentuk audio ataupun secara visual seperti YouTube ini. Kita bahkan juga bisa menemukan aplikasi Alkitab yang bermacam-macam dengan terjemahan-terjemahan yang luar biasa di Play Store tentunya atau Google Store dan sebagainya. Jadi artinya kita hidup di sebuah zaman di mana segala hal itu mudah untuk kita dapatkan. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa penting kita melihat Alkitab itu. Seseorang mungkin akan mempunyai aplikasi Alkitab yang jumlahnya lebih dari satu. Tetapi untuk membukanya, membacanya dalam waktu 5 menit dalam sehari, itu mungkin sangat sulit. Kenapa saudara? Karena kita tergiur, karena kita lebih terpesona kepada hal-hal yang lain, media sosial, entah itu Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Kita tidak bisa memungkiri itu saudara. Saya percaya, saya yakin bahwa setiap orang Kristen pasti pernah mengalami pergumulan ini. Tidak sedikit orang Kristen yang mengalami pergumulan ini hari ini. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini sebenarnya mau mengingatkan kita. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, Rasul Paulus telah memberikan sebuah nasihat yang sangat penting kepada Timotius. Tentu zaman di mana Timotius dan Paulus hidup, itu pergumulan yang mereka hadapi tidak sama dengan kita hari ini. Zaman itu belum ada sosial media dan sebagainya. Tetapi tentu zaman mereka pun ada begitu banyak hal yang bisa membuat orang untuk tergiur melakukan hal yang lain dibanding membaca atau merenungkan firman Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama di kesempatan ini. Saya hanya mau membagikan sebuah renungan yang sederhana buat kita, tetapi saya pikir ini sesuatu yang sangat penting bagi kita di zaman ini. Mari kita mencintai firman Tuhan, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, bahkan mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki hari ini itu sudah berusia ribuan tahun. Dan selama ribuan tahun itu, jika kita mau mencari berbagai macam kesaksian, entah itu zaman Paulus, abad-abad pertama, abad pertengahan maupun pada zaman ini, kita akan menemukan bahwa begitu banyak orang yang dikuatkan karena Alkitab, karena firman Tuhan ini. Mereka mampu untuk melewati berbagai macam pergumulan zaman. Karena apa? Karena ada firman Tuhan itu. Maka saudara, sekali lagi saya mengajak kita untuk kita mencintai, mengasihi Alkitab. Pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini adalah seberapa jauh atau seberapa lama kita membaca firman Tuhan dalam sehari? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kira-kira apa dampak yang sudah kita rasakan saat ini? Selanjutnya saudara, sudahkah kita juga meyakini janji-janji Tuhan yang kita temukan di dalam Alkitab melalui pembacaan firman Tuhan tentu. Dan juga yang selanjutnya saudara, sudahkah kita juga mendengar
teguran-teguran yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui pembacaan Alkitab itu. Kiranya renungan yang singkat dan sederhana ini memberkati akan kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau bahkan mau menyuarakan, menyampaikan kehendak-Mu kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami belajar untuk mengasihi Engkau. Kami belajar untuk mencintai firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh mendapat tempat yang layak di hati kami semua pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.